Sadarkah sahabat, jika sekarang kita sedang di tengah peradaban yang menunjukkan kemerosotan integritas yang menimbulkan pertanyaan. Apakah integritas masih dijunjung tinggi dalam kehidupan orang percaya? Jangan-jangan nilai-nilai kekristenan yang selama ini digemakan sebenarnya hanya berupa topeng saja. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia, kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah punya fondasi yang benar, yaitu Tuhan. Jadi, padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus, dan dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Iya. Betapa pentingnya hari-hari ini kita hidup dalam integritas ya. Iya. Karena situasi dunia sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya. Iya, dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah orang yang mengasihi Allah berjalan dalam integritas. Amin. Yuk kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban dan juga membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa orang yang mengasihi Allah dia akan berjalan dalam integritas. Biarlah hari ini kami mau menjadi pribadi yang seperti Kau katakan ini, yang membuka hati kami untuk siap menerima firman Tuhan yang akan mengubah kami dan menjadikan kami seperti apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca ya. Firman Tuhan ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 7 dan 12. Demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam versi The Passion Translation, Amsal 20 ayat 7 dan 12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Allah akan berjalan dalam integritas. Dan anak-anak mereka beruntung mempunyai orang tua yang saleh sebagai teladan mereka. Orang-orang yang mengasihi Allah diberi mata untuk melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk mendengar dari Allah. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ini ya. Ya firman-Nya. Benar-benar Tuhan mengingatkan bagaimana penting berjalan dalam integritas ya. Nah, kita mengasihi Allah karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan, membuktikan, dan memanifestasikan kasih-Nya kepada kita bukan saat kita sempurna. Justru juga pada saat kita belum sempurna dan belum mengasihi Allah ya. Iya, tetapi Yesus menunjukkan gairah kasih-Nya kepada kita justru pada saat kita masih berdosa. Iya. Tidak sempurna dan sama sekali belum bisa mengasihi Allah. Ini tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Jadi ketika kita meresponi kasih Allah, maka hal ini akan memampukan kita untuk dapat mentaati firman Tuhan. Dan ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Amin. Jadi ketika kita mengasihi Allah, memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Amin. Wah, sehingga kita akan dimampukan juga untuk berjalan dalam integritas atau walk in integrity, yaitu hidup dalam kebenaran, kejujuran, kemurnian, kudusan, dan kesetiaan. Jadi orang yang mengasihi Allah adalah orang yang selalu meresponi
kasih Allah. Dan orang yang selalu meresponi kasih Allah adalah orang yang berjalan dalam integritas atau walk in integrity. Dan Tuhan berjanji kalau kita sebagai orang tua berjalan dalam integritas, maka kita akan menjadi orang tua yang saleh dan yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita ini beruntung dan menjadi anak-anak yang hidup dalam integritas. Wah, luar biasa ya, anak-anak kita akan beruntung. Karena mereka melihat teladan daripada orang tuanya. Kemudian ketika kita mengasihi Allah dan berjalan dalam integritas, maka kita akan diberi mata untuk apa? Dapat melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk dapat mendengar dari Allah. Yang membuat kita dapat hidup dan berespon bukan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan, itu kebenaran dan realitanya Tuhan. Wow, ternyata melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan betapa pentingnya menjadi orang tua yang hidup dalam integritas dan yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebab hal inilah yang akan dan sangat membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan anak-anak kita selanjutnya. Amin, benar ya. Akan membawa pengaruh ya. Pengaruhnya sangat kita besar. Akan mempengaruhi kehidupan anak kita ya. Dan ketika kita sebagai orang tua hidup dalam integritas dan menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua akan diberi mata untuk dapat melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk dapat mendengar dari Allah untuk membawa anak-anak kita sampai kepada destininya. Amin. Oleh karena itu biarlah kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai profesional, sebagai pengusaha atau sebagai pelayan Tuhan yang mengutamakan hidup kita dalam integritas dimanapun kita berada. Sehingga kehidupan kita menjadi teladan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Amin. Ini bagus banget ya, kehidupan kita memuliakan Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 37 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin ya. Amin, ya. Nah sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin. Anak cucunya tidak akan kekurangan dan tidak akan meminta-minta roti. Bahkan orang yang hidupnya benar akan menaruh belas kasihan kepada orang lain. Hidupnya akan menjadi berkat dan anak cucunya akan menjadi berkat. Wow, anak cucunya menjadi berkat. Menjadi luar biasa berkat, ya. luar biasa ya. Nah, orang yang benar adalah orang yang mengasihi Allah dan yang berjalan dalam integritas dan juga berjalan apabila kita mengasihi Allah, berjalan dalam integritas, hidup kita hidup di dalam kebenaran, ya. Maka kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Anak cucu kita tidak akan kekurangan dan tidak akan meminta-minta roti. Bahkan anak cucu kita akan menjadi berkat. Ya. Amin. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka sama-sama kitab kita akan baca sama-sama dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sahabat yang baik, janji Tuhan ini luar biasa untuk kita percaya dan berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong kepada Tuhan.
Artinya Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada kita yang hanya percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan berharap dan mengandalkan manusia atau kekuatan kita sendiri. Tetapi respon kita harus benar, yaitu hanya percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Dan orang yang benar adalah orang yang selalu berespon benar dalam menghadapi masalah. Sebab percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih. dengan tema orang yang mengasihi Allah berjalan dalam integritas. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita akan baca sama-sama ya. Dari @zendrato_Andrian. Kita akan baca, Shalom. Saya mau bertanya, saya dalam posisi yang membingungkan. Saya bekerja sebagai audit. Di bagian audit, saya lihat ada kejanggalan dalam pengeluaran kantor. Ketika saya laporan ke atasan saya menyuruh diam dan tetap ikuti yang sudah tertera di sana. Hati saya sebenarnya menolak. Namun, satu sisi saya tidak mungkin resign karena harus memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah saya ikuti atasan saya atau saya keluar? Ya, ini yang menjadi dilema ya bagi Andrian ya. Iya. Dan juga sahabat yang baik, mungkin dalam posisi seperti ini bertanya juga, apakah saya harus keluar atau apa harus saya lakukan seperti itu ya? Silakan mungkin dari kamu sayang. Ya baik. Kita panggilnya apa nih? Zendrato atau Adrian? Andrian aja. Andrian ya. Andrian ya. Wah, luar biasa ya apa yang diutarakan di sini. Sangat memang sebetulnya sangat dilema buat Andrian. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa tadi dikatakan kita hidup dalam integritas. Tuhan yang menjamin kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa ketika kita hidup benar, bahkan sampai kepada keturunan kita. Itu akan berlangsung sampai kepada keturunan kita ya. Kalau hari ini saya boleh memberikan pendapat atau memberikan satu pandangan gitu ya. Satu hal memang kalau kita lihat di sini berarti kan sepertinya Andrian sedang dicondongkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Boleh tidak Andrian berdoa saat ini? Tuhan, aku mau hidup benar. Keputusan itu dulu ya. Keputusan kita bahwa kita ingin hidup benar. Bawa kepada Tuhan. Dan aku sedang menghadapi situasi yang seperti ini Tuhan. Gitu ya. Tuhan kita kan adalah Bapa kita. Kita bisa seperti konsultasi gitu ya kepada Dia. Utarakan saja Tuhan, ini sekarang sedang menghadapi situasi ini. Aku sedang digiring untuk melakukan ketidakbenaran. Dan kalau aku tidak setuju, mungkin aku akan menghadapi segala masalah di kantor ini. Tapi Tuhan kan yang memegang kendali segala situasi. Bahkan semuanya dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Utarakan Tuhan, kalau aku tuh tidak setuju dan aku resign, berarti kebutuhan keluargaku jadi gimana gitu ya. Utarakan kepada Tuhan. Dan katakan bahwa tapi aku percaya, aku mau terus melakukan kebenaran dan Tuhanlah yang akan memampukan aku dan membuka jalan bagiku untuk Tuhan memberikan kepadaku jalan keluar yang penuh hikmat dan bijaksana ya. Jadi dalam posisi ini Andrian pertama berdoa dulu ya sebelum mengambil keputusan ya. Dan yang kedua pasti hati nurani akan bicara ya. Tuhan akan bicara hati nurani. Dan yang ketiga bahwa di dalam firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu lebih tinggi daripada uang. Nah, kalau dalam kerajaan dunia, uang lebih tinggi daripada kebenaran. Nah, jadi biarkan hari ini Andrian memutuskan dengan pimpinan Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau mengalami pergumulan seperti ini, sepertinya ada satu situasi yang bertentangan hati nurani, mari datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Ya, gitu. Kamu berdoa sayang? Baik ya. Yuk kita berdoa ya Andrian ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Andrian, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami situasi yang hampir sama dengan saudara kami Andrian ini.
Bapa, kami datang kepadamu. Satu hal kami berkata, Tuhan, kami mau melakukan tepat seperti apa yang kau firmankan. Bahwa jika kami hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran, maka kami ada di dalam jalan-Mu. Dan jalan-jalan-Mu adalah luar biasa, jalan kemenangan bahkan sampai kepada keturunan kami. Biarlah kami sebagai pribadi-pribadi, sebagai orang tua, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, pelayan Tuhan, apapun, kami mau hidup dalam integritas, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan hari ini kami bawa permasalahan daripada Andrian di hadapan-Mu. Engkau sangat tahu dan sangat-sangat melihat kehidupan daripada anakku yang terkasih Andrian ini. Hari ini Roh Kudus, mari tolong Andrian untuk Engkau pimpin di dalam pimpinan-Mu Roh Kudus untuk melakukan respon yang benar dalam situasi ini. Dan biarlah Andrian mendapatkan satu kebenaran yang dari Tuhan, satu keyakinan yang teguh yang dari Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ini juga yang akan ditaruh di dalam diri Andrian, bahkan juga mungkin sahabat-sahabat kami yang lain. Ditaruh di dalam hati, di pikiran dan perasaannya satu keteguhan hati bahwa sesungguhnya kebenaran jauh melebihi daripada segala sesuatunya di atas muka bumi ini. Karena Engkau adalah Allah yang adalah Allah kebenaran itu sendiri. Kami mau setuju dengan Engkau, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan Andrian satu hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dan juga bagi sahabat-sahabat kami yang lain, supaya dalam melalui situasi yang sulit apapun, Allah lah yang turut campur tangan di dalamnya dan membawa kepada Andrian dan sahabat-sahabat kami yang lain, membawanya ke dalam satu kemenangan yang gilang gemilang untuk menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang hidup dalam integritas, dan ini kami menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan kami memuliakan Allah. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa orang yang mengasihi Allah berjalan dalam integritas. Yang pertama, orang yang selalu meresponi kasih Allah adalah orang yang berjalan dalam integritas atau walk in integrity. Dan Tuhan berjanji kalau kita sebagai orang tua berjalan dalam integritas, maka kita akan menjadi orang tua yang saleh dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan beruntung dan menjadi anak-anak yang hidup dalam integritas juga. Amin. Nah, yang kedua ya, kita akan lihat sama-sama ya bahwa penting sekali untuk kita menyadari ketika kita mengasihi Allah dan berjalan dalam integritas, maka kita akan diberi mata untuk dapat melihat dengan kepekaan rohani. Kedua, ketika kita mengasihi Allah dan berjalan dalam integritas, maka kita akan diberi mata untuk dapat melihat dengan kepekaan rohani dan telinga untuk dapat mendengar dari Allah. Yang membuat kita dapat hidup dan berespon bukan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan, yaitu kebenaran dan realitanya Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang benar adalah orang yang mengasihi Allah dan berjalan dalam integritas. Dan Tuhan berjanji apabila kita mengasihi Allah, kita berjalan dalam integritas dan hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucu kita tidak akan kekurangan, tidak akan meminta roti. Dan anak cucu kita akan menjadi berkat. Amin. Wah, luar biasa ya, anak cucu kita menjadi berkat ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, atau dalam usahamu?
Mari kita datang pada Tuhan, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Amin. Dan sahabat yang baik, saat ini mari persilakan Roh Kudus menyingkapkan Iya. bagian-bagian mana dalam hidupmu, dalam hidup kita yang harus berubah. Kemudian dengan rendah hati kita ambil keputusan untuk bertobat, berubah, dan membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saat ini juga oleh anugerah Tuhan, kau sudah dibenarkan dan berhak menerima janji Tuhan ini. Amin. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus fokus meresponi kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami percaya dan kami deklarasikan bahwa kami dapat memiliki kepekaan rohani dan telinga untuk dapat mendengar dari Allah. Kami dapat terus berjalan dalam integritas. Anak-anak kami akan beruntung. Kami dapat melewati, menerobos, dan menang dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku Bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidup